Selamat pagi anak-anakku, semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menerima pembelajaran dengan baik. Anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, silakan berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti apa yang kita pelajari menjadikan ilmu yang manfaat dan dicatat sebagai amal ibadah. Pada pertemuan yang lalu, kalian telah mempelajari tentang relasi. Untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang fungsi, di mana fungsi atau pemetaan itu juga bagian daripada relasi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Fungsi bisa dinamakan juga dengan pemetaan. Jadi nanti apabila di dalam soal ada yang mengatakan fungsi, itu artinya juga pemetaan. Pengertian daripada fungsi atau pemetaan himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi khusus yang memasangkan anggota A tepat dengan satu anggota B. Jadi di situ juga termasuk daripada relasi, tapi mempunyai aturan tertentu. Maka dari itu dikatakan sebagai relasi khusus. Untuk lebih lanjutnya, agar kita bisa membedakan bagaimanakah yang namanya relasi dan juga bagaimanakah relasi tetapi juga merupakan fungsi. Kita perhatikan dari pengertiannya tadi, kita akan menemukan dua syarat daripada relasi yang dikatakan sebagai fungsi. Yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan dengan anggota B. Jadi jelas nanti di dalam anggota A itu semuanya harus terpasangkan. Kemudian yang kedua, setiap anggota A tepat mempunyai satu pasangan dengan B. Jadi setiap anggota A tadi walaupun dipasangkan, tetapi syaratnya harus hanya mempunyai satu kawan di dalam anggota B. Sekarang perhatikan dari 4 relasi di bawah ini. Di sini diminta kamu menentukan dari relasi 1, 2, 3, 4 itu mana yang merupakan fungsi. Kita lihat dulu yang pertama. Di sini anggota A itu adalah bilangan 1, 2, dan 3. Sedangkan anggota B itu huruf A dan B. Kita lihat yang pertama dulu. Syaratnya adalah setiap anggota A mempunyai pasangan dengan anggota B. Kita lihat anggota A apakah punya pasangan dengan anggota B. Syarat yang pertama terpenuhi. Sekarang syarat yang kedua, setiap anggota A tepat mempunyai satu pasang dengan B. Kita lihat tadi pasangannya dengan B hanya satu ataukah dua? Satu dengan A, 2 dengan B, 3 dengan B. Berarti di sini setiap anggota daripada A hanya mempunyai pasangan satu di B. Berarti yang pertama adalah fungsi. Sekarang yang kedua. Yang kedua kita lihat apakah semua anggota A terpasang dengan B? Ya. 2 ada pasangannya, 4 ada pasangannya, 6 ada pasangannya. Kita lihat syarat yang kedua. Setiap anggota A tepat mempunyai satu pasang dengan B. Kita lihat di sini 2 pasangannya 1, 4, 2, 6, 2 dan 3. Ternyata di sini 6 mempunyai 2 pasang di B. Maka untuk yang nomor 2 tidak bisa dikatakan sebagai fungsi. Kita lihat yang nomor 3. Syarat yang pertama, setiap anggota A harus terpasangkan dengan anggota B. Kita lihat semua anggota A-nya terpasangkan dengan B. Syaratnya yang kedua, anggota A tadi harus hanya mempunyai satu pasang. Kita lihat, ternyata benar. Di sini masing-masing terpasangkan dengan B. Berarti masing-masing hanya mempunyai satu pasang. Berarti nomor 3 pun juga bisa dikatakan sebagai fungsi. Sekarang yang nomor 4. Bagaimana ini? Kita lihat ternyata pada anggota A ada yang tidak mempunyai pasangan dengan anggota B, yaitu 4. Maka jelas di sini tidak bisa dikatakan sebagai fungsi karena syarat pertama sudah tidak terpenuhi. Berarti dari keempat relasi ini yang merupakan fungsi adalah nomor 1 dan nomor 3.
tidak selanjutnya, yaitu tentang domain, kodomain, atau range. Apa toh domain itu? Istilahnya di dalam fungsi domain itu atau biasanya disingkat dengan DF itu adalah daerah asal. Kemudian kodomain itu apa? Daerah kawan. Dan range itu apa? Atau FF itu adalah daerah hasil. Nah, untuk lebih jelasnya saya buatkan contoh di sini, yaitu tentukan DL, KF, dan RF dari ini. Ada himpunan A, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian anggota B adalah 2, 4, 6, 8. Nah, di sini kita lihat DF-nya atau daerah asalnya yaitu pada himpunan A atau himpunan yang pertama. Berarti di sini adalah bilangan 1 sampai 4. Sekarang KF itu apa? KF itu adalah daerah kawan tadi atau daerah lawan. Nah, sekarang kita lihat, yaitu berarti di sini adalah semua yang ada di B, yaitu bilangan 2 sampai dengan 10 itu adalah kodomain. Sekarang ring-nya atau apa itu RF-nya, di situ adalah yang ada pasangannya dengan A. Yang ada pasangannya dengan A pada B hanya 2, 4, 6, dan 8. Jadi RF-nya atau range dari fungsi tersebut adalah 2, 4, 6, 8. Dari sini kalian bisa menyimpulkan bahwa di sini ya antara KF dan RF walaupun pada prinsipnya pada daerah yang sama tetapi hasilnya tidak sama. Nah, kapan sama? Ketika anggota B semua terpasangkan dengan anggota A. Itu yang dinamakan KR sama dengan RF. Kemudian selanjutnya yaitu jumlah dari pemetaan atau banyaknya pemetaan dari suatu fungsi. Di sini langsung saya buatkan contoh. Tentukan banyak pemetaan dari himpunan A itu adalah A dan B, sedangkan himpunan B itu adalah 1 dan 2. Kita buat di sini anak-anak kemungkinan yang terjadi. Fungsi yang pertama A dipetakan atau dipasangkan dengan 1, B dipasangkan dengan 2. Kemungkinan yang kedua A berpasangan dengan 2, B berpasangan dengan 1. Kemungkinan yang ketiga, baik A maupun B pasangannya hanya dengan 1. Kemudian kemungkinan yang keempat, A dan B pasangannya hanya ada 2. Di sini ternyata ada 4 banyaknya fungsi atau banyak pemetaan dari soal yang di atas. Nah, sekarang kalau ini hanya ada 2 anggota masing-masing. Kalau sampai di sini anggotanya banyak, misalkan sampai 4, 5, 6, tentu fungsi yang terbentuk amat banyak. Maka di sini kita menggunakan rumus fungsinya, yaitu rumusnya apabila ada A ke B adalah NB dipangkatkan dengan NA. N ini apa? N ini maksudnya banyaknya anggota B pangkat banyaknya anggota A. Nah, ini contohnya. Diketahui himpunan A itu adalah bilangan 1 sampai dengan 5. Dan himpunan B itu adalah abjad dari A, B, C. Tentukan jumlah pemetaan dari A ke B. Berarti kalau A ke B dibalik anak-anak. Banyaknya himpunan B dipangkatkan banyaknya himpunan A. Kita lihat banyaknya himpunan B tadi ada berapa? Ini 1, 2, 3. Berarti 3. Banyaknya himpunan A kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu artinya 3 dikalikan 3 sebanyak 5 kali. Di sini menghasilkan 243. Sekarang yang kedua, pertanyaan yang kedua, yaitu dari B ke A, berarti dibalik, yaitu NA pangkat NB. NA-nya tadi atau banyaknya himpunan A tadi ada 5. Sedangkan banyaknya himpunan B ada 3, berarti 5 pangkat 3. Yaitu mendapatkan 125. Jadi walaupun nanti di sini nih banyak anak-anak anggotanya, kita tinggal memasukkan ke dalam rumusnya. Itulah kiranya pertemuan pada hari ini. Semoga kalian bisa mempelajari dengan baik. Kalau kurang mengerti bisa diulang. Kalau masih belum mengerti juga bisa langsung ditanyakan ke saya, atau kalian mahir di dalam IT bisa membuka di YouTube contoh-contoh atau
materi yang berhubungan dengan fungsi. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.